Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2P1 yang akan menjelaskan hasil proyek kami mengenai klasifikasi kualitas tanah untuk jenis tanaman dengan Bayesian Network. Next, Jack. Oke, perkenalkan anggota kelompok kami ada Muhammad Haris Sabil Al-Karim, ada saya sendiri, Hairul Fitri Cahyadi, kemudian ada Teguh Muhammad Rafli, dan juga ada Fergiawan Zaki Rasendria. Next. Oke, latar belakang tanah yang sehat dan subur sangat menentukan produktivitas dari tanaman. Mengutip dari Gardner et al. Tahun 99 dari Rao et al. Tahun 2017, kualitas tanah merupakan kemampuan tanah yang menggambarkan ekosistem sekitar untuk pertanian yang berkelanjutan. Next. Rumusan masalah yang kami buat adalah yang pertama, bagaimana cara kita mengklasifikasikan kualitas dari tanah tersebut dari nutrisi, pH, deras hujan, dan suhu dari tanah tersebut. Yang kedua, apa penyebab dari kualitas tanah tersebut sehingga tidak bisa ditanamkan tanaman yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kapan kualitas tanah tersebut bisa direkomendasikan kepada jenis tanaman yang diberikan. Yang keempat, siapa yang akan membuat klasifikasi kualitas tanah yang akan merekomendasikan kepada jenis tanaman tersebut. Selanjutnya, tujuan yang pertama memberikan rekomendasi kualitas tanah kepada jenis-jenis tanaman yang telah ditentukan. Yang kedua, membuat model yang bisa memilih tanaman yang cocok dengan kualitas tanah yang diklasifikasikan. Yang ketiga, mengevaluasi hasil klasifikasi rekomendasi sistem terhadap kondisi nyata. Yang keempat, mengetahui jenis tanaman yang bisa ditanam pada tanah yang telah diklasifikasi. Yang kelima, memberikan produktivitas tanaman yang tinggi dengan adanya klasifikasi kualitas tanah yang cocok pada tanaman tersebut. Yang keenam, mempelajari tentang Bayesian Network yang diberikan kepada model tersebut. Yang terakhir, memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian menjadi referensi dalam penelitian klasifikasi tanah dan rekomendasi tanaman. Baik, selanjutnya adalah metodologi yang kami gunakan dalam pengerjaan proyek kali ini. Ya, ini yang pertama pengumpulan data, yang kedua adalah pemrosesan data. Pada pengumpulan data, kami mengambil data uh, dari situs bernama kegel.com, dan data ini dibuat oleh Siddharth Sharma. Dataset ini berisi data-data rekomendasi tanaman berdasarkan data curah hujan dan iklim yang tersedia untuk India. Data ini mempunyai 2000 data, namun uh, kami ambil secara random, yakni 150 data untuk tanaman yang diambil, yaitu chickpea, jute, muskmelon, mango, dan maize. Dan atribut-atribut yang kami temukan terdapat 8, bisa dilihat, seperti rasio konten nitrogen, rasio konten fosfor, dan sebagainya. Lalu pemrosesan data. Di sini kami melakukan pemfilteran data, yakni yang sebelumnya ditemukan 2000 data, kami ambil secara random menjadi 150 data dengan random, yaitu maize, muskmelon, jute, mango, dan chickpea. Selanjutnya adalah pembuatan pivot table. Di pembuatan ini, kami menghitung jumlah setiap subatribut dan total atribut, lalu hasil digunakan untuk menentukan distribusi data atribut tanah. Nah, penentuan label atribut terdapat 5, yakni lowest nutrition, temperature, humidity, pH, dan rainfall. Lalu penentuan hubungan Bayesian seperti yang terlihat pada tabel. Untuk hubungannya yaitu nutrition atau lowest nutrition ke crops, temperatur juga ke crops, humid ke crops, pH berhubung ke crops, dan rainfall juga akan berhubungan langsung ke crops. Baik. Artinya di sini ada pembahasan yaitu ada pendahuluan, evaluasi, penjelasan model dan evaluasi model. Oke. Pertama yaitu pendahuluan kita membuat kode menggunakan bahasa Jupyter atau IPYNB dengan perantara situs Google Colab dan juga aplikasi Visual Studio Code. Kode ini bakal gunain library seperti Pandas, PyGMP dan NumPy. Dengan library PyGMP yang akan diambil Bayesian Network, tabular CPD, dan variable elimination. Selanjutnya yaitu ada
Di sini kita bakal import library dulu. Biasanya yaitu tadi Pandas, NumPy, dan PyGMPy. Terus selanjutnya kita baca dulu dataset sebelum diberikan struktur Bayesian network. Nah, kita pastiin dulu CSP-nya ini sudah memastikan benar datanya atau belum. Terus juga kita nanti juga outputnya ini eh, bakal keluarin output dan kita bakal mengaksesi value dari distribusi code-nya hasilnya seperti pada gambar di atas yang di sini. Nice, yang memiliki nilai tertinggi karena tanaman ini memiliki data yang lebih banyak dari yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini penjelasan kodenya diberikan struktur Bayesian network seperti yang telah disebutkan oleh Moka tadi. Eh, untuk hubungannya yaitu kayak nutrition ke corpse, temporal ke corpse, limit ke corpse, pH ke corpse, dan rainfall ke corpse. Nah, ini kita bakal buat modelnya. Nah, di sini yang dipakai cuma ada tiga. Di sini ada lowest ke corpse, limit ke corpse, dan pH ke corpse. Oke, selanjutnya di sini ada definisikan di CPD-nya dulu. Nah, di sini tabular CPD kita jelaskan dulu. Di tabular CPD ini ada variabel. Variabel ini menjelaskan tentang eh, apa variabel dari kolom CSP-nya itu sendiri. Seperti kayak lowest ini menjelaskan tentang lowest nutrition ini. Terus juga variabel card yang menjelaskan tentang jumlah subvariabelnya di sini seperti eh, apa lowest nutrition kan ada kayak NPK, jadi ada variabel cardnya ada tiga. Terus value-nya ini peluang untuk subvariabel, contoh untuk contoh seperti yang kayak di sebelumnya. Nah, peluang-peluang ini nanti bakal ditaruh di apa? Ditaruh di value-nya ini. Terus juga untuk ini kita buat global probability-nya. Nantinya untuk global probability ini maksudnya semua apa sih dari variabel card-nya ini dikalikan gitu. Jadi 3 kali 2. Seperti kayak contohnya ini disebutkan daya data tertentu dibagi total data semua tanaman dikali dengan kombinasi angka. Terus CPD Corps itu ada 5 total tanaman. Tadi ada uh, uh, se- uh, nah, di sini ada 5 tanaman yaitu cipi, jut, cepas melon, mango, dan maize. Oke, selanjutnya nantinya kita bakal kayak normalisasi si CPD-nya ini nanti ya untuk ngecek hasil normalisasi. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan CPD-nya ke model dan verifikasi model. Nah, setelah itu kita buat inferensinya. Nantinya model akan diverifikasi untuk mengecek apakah ada values yang lebih dari satu dari variabel-variabel yang telah diberikan. Kalau misalkan ada variabel yang values yang kayak lebih dari satu atau kurang dari eh, eh lebih dari satu atau kurang dari satu nanti bakal invalid. Selanjutnya di sini ada pelabelan tanaman. Kita label tanaman yang telah ditentukan yaitu yang 0 untuk chickpea, 1 untuk jute, 2 untuk marshmallow, 3 untuk minggu, dan 4 untuk maize. Nah, di sini ada sistem interface klarifikasinya. Di sini eh, ya ini kayak sistem apa kayak nantinya kita bakal nentuin nih nanti kita tentuin masukin kadar nitrogen, kadar fosfor, kadar potasium, terus kita tentuin juga nanti kelembapan ini berapa persen, terus kita pilih pH-nya di berapa. Nanti nantinya si ini bakal dieliminasi, nanti bakal dikeluarin hasil inferensinya dan tanaman yang direkomendasikan. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah evaluasi dari model yang telah kami kembangkan. Terdapat permasalahan yang didapat dari model yang dikembangkan, yaitu tanaman yang dihasilkan hanya ada satu tanaman saja, yaitu maize. Masalahnya terjadi karena yang pertama, maize mempunyai mayoritas data pada dataset tersebut, yaitu 39 dari 150 data. Kemudian yang kedua, fungsi global prop yang mungkin yang model pikirkan yaitu tanaman dengan dataset yang terbanyak. Kemudian yang terakhir adalah value asli dari CPD crops yang dianggap invalid oleh model karena terdapat gabungan seperti contoh lau n yang bernilai 0, sehingga dianggap invalid oleh model karena tidak bernilai. Untuk memperbaikinya, kita bisa membuat fungsi di mana model menganggap 0 sebagai kolom yang valid
dengan menggunakan potongan kode yang ada di gambar. Next. Kemudian ada beberapa kasus di mana prediksi model tidak sesuai dengan kondisi nyata. Misalnya, tanah dengan tekstur tertentu direkomendasikan untuk tanaman A, tetapi secara nyata ditanami tanaman B. Hal ini kemungkinan terjadi karena dua. Yang pertama, faktor eksternal yang tidak dicakup, dan data latih yang tidak cukup representatif. Next. Kesimpulan dari proyek yang kami kembangkan, yang pertama adalah kualitas tanah memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian dan keberhasilan penanaman jenis tanaman tertentu. Tanah dengan atribut seperti pH, kelembapan, dan nutrisi dapat menentukan jenis tanaman yang cocok ditanam pada tanah tersebut. Kita bisa membuat model AI yang digunakan untuk menentukan kualitas tanah yang cocok pada tanaman yang diberikan, sehingga model AI yang kita buat menggunakan Bayesian Network dengan hubungan tanah yang bergantung pada skala pH, kandungan nutrisi terkecil, dan kelembapan yang dimiliki oleh tanah tersebut. Next. Saran dari proyek yang bisa kita kembangkan lebih lanjut, yang pertama adalah kurangnya fitur dalam dataset yang didapatkan di situs Kaggle sehingga harus memberikan label-label untuk mencocokkan dengan library Bayesian Network tersebut. Mungkin ke depannya bisa meluangkan waktu untuk mencari dataset yang cocok pada penelitian yang kami kembangkan. Kemudian yang kedua, waktu pengerjaan model AI yang tergesa-gesa karena waktu pengumpulan yang sangat dekat, sehingga terdapat beberapa miss dalam hasil yang diberikan oleh model tersebut. Mungkin ke depannya bisa kami luangkan waktunya untuk mengerjakan model AI yang lebih mumpuni. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.